Halo siswa-siswi kelas 8 yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar materi yang baru tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Pertama-tama kita perlu melihat kompetensi dasarnya. Adapun kompetensi dasarnya ialah yang pertama, menemukan aktualisasi tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menceritakan pengalaman keterlibatan dalam mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan. Adapun indikator yang pertama, menjelaskan arti perumpamaan dalam kitab suci. Kedua, menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. Ketiga, menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan. Keempat, menjelaskan beberapa makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus diharapkan terjangkau seluruh lapisan masyarakat atau umat pada zaman dahulu hingga sekarang. Dengan menggunakan sabda dan karya, maka warta kerajaan Allah akan lebih mudah dipahami dan dirasakan oleh umat Allah. Karya Yesus dengan menggunakan sabda dapat lebih mudah dipahami jika sabdanya menyentuh sendi-sendi kehidupan umat di zaman itu. Maka Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kehidupan umat. Orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Demikian juga Yesus. Dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau berhadapan pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat, jala, dan sebagainya. Meski demikian, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus diharapkan dapat diambil pesannya oleh siapapun yang mendengarnya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Orang yang mendengarkan perumpamaan Yesus diharapkan mampu menafsirkan, menanggapi, dan mengambil sikap sendiri. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, pertama-tama kita perlu memahami arti dari perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Sedangkan menurut Kamus Alkitab, perumpamaan adalah
cerita-cerita yang bermaksud menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, khususnya cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan manusia yang dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan kerajaan Allah dan rahasianya. Dalam kitab suci ada begitu banyak perumpamaan. Bila kita menyelidiki dalam keempat Injil, maka kita akan menemukan ada 39 perumpamaan. Nah, untuk lebih lengkap, kita lihat terlebih dahulu macam-macam perumpamaan. Nah, ini perumpamaan dalam kitab suci. Yang pertama ada lampu pada kaki Dian. Yang kedua, membangun di atas batu dan pasir. Ketiga, tentang secari kain baru pada jubah tua. Keempat, anggur baru pada kantong kulit yang tua. Kelima, penabur. Keenam, lalang di antara gandum. Ketujuh, biji sesawi dan ragi. Kedelapan, ragi pada tepung terigu. 9, harta terpendam. 10, mutiara yang indah. 11, pukat. 12, domba yang hilang. 13, pengampunan. 14, orang-orang upahan di kebun anggur. 15, 2 anak. 16, penggarap-penggarap di kebun anggur. 17, perjamuan kawin. 18, 10 gadis. 19, talenta. 20, benih yang tumbuh. 21, seseorang yang menyerahkan rumah pada hamba-hambanya untuk dijaga. 22, tentang 2 orang yang berhutang. 23, tentang orang Samaria yang murah hati. 24, itu tentang seorang sahabat yang meminjamkan roti untuk tamunya. 25, tentang orang kaya yang bodoh. 26, tentang hamba-hamba yang berjaga menanti tuannya datang. 27, tentang hamba yang setia. 28, tentang pohon ara yang tidak berbuah. 29, tentang tempat yang paling utama dan terendah. 30, tentang perjamuan yang besar. 31, tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. 32, tentang dirham yang hilang. 33, tentang anak yang boros terhadap harta ayahnya atau anak yang hilang. 34, bendahara yang tidak jujur. 35, orang kaya dan Lazarus. 36, tentang hamba yang taat. 37, tentang janda yang gigih dan hakim yang tak benar. 38, tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan terakhir tentang uang minan. Jumlah perumpamaan dari masing-masing Injil yakni bahwa dari Matius ada 20 perumpamaan, dari Markus ada 8, sedangkan dari Lukas ada 27. Sedangkan secara khusus dan unik yang dibahas oleh Matius itu ada 10, ada pada Markus ada 2, dan pada Lukas ada 17. Kita juga melihat yang lain lagi di sini. Ini inventarisasi data perjanjian baru ada 39. Nah, meskipun ada 39 perumpamaan yang didata, kita tidak mungkin membahas semuanya. Namun pada kesempatan ini kita hanya membahas 5 perumpamaan, yakni perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang harta terpendam, dan mutiara berharga. Perumpamaan tentang penabur saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama dalam Alkitab elektronik. Bab 4
ayat 3-8, dilanjutkan ayat 13-20. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, setelah kita mendengarkan perumpamaan tentang penabur, maka sekarang kita akan membaca bersama-sama perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Masih dari Injil Markus, yakni bab 4 ayat 26 sampai 29. Oke, ini dia. Lalu kata Yesus, "Beginilah kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Setelah kita mendengar ataupun membaca bersama-sama dari Injil Markus tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh, kini kita akan melangkah ke Injil Matius tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi.
Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Setelah kita mendengar perumpamaan tentang lalang di antara gandum, kini kita akan membaca pula dari Injil Matius tentang pukat dari bab 13 ayat 47 sampai 50. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Dan yang terakhir kita masih dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa perumpamaan, maka kita perlu memahami apa makna dari setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, setelah kita membaca kelima perumpamaan tentang penabur, benih yang tumbuh, lalang di antara gandum, pukat, harta terpendam, dan mutiara berharga, kita perlu memahami makna dari balik perumpamaan tersebut. Nah, kita lihat makna perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang penabur, bahwa karya Yesus dalam menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Perumpamaan yang kedua tentang benih yang tumbuh dari Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah tidak bisa diamati pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak dapat memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya, sebab pada saatnya yang tepat Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah itu. Kita ke perumpamaan yang ketiga tentang lalang di antara gandum.
Kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Allah mencintai dan menghendaki supaya semua manusia yang baik dan yang jahat. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Perumpamaan selanjutnya tentang pukat dari Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang beracun dan tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. Dan perumpamaan yang terakhir tentang harta terpendam dan mutiara berharga dari Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah ialah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segala-galanya. Oke, setelah kita membahas materi ini, maka yang terakhir kalian diminta untuk mengerjakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa itu perumpamaan? Yang kedua, tuliskan macam-macam perumpamaan. Ketiga, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Keempat, apa makna setiap perumpamaan? Materi kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan telah selesai. Harapan saya, semoga dengan mengikuti pembelajaran ini kita dapat menangkap pesan Yesus di balik perumpamaan bagi hidup dan karya kita masing-masing. Oke, terima kasih atas kesediaan kalian menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.